Apakah kami yang begitu dikasihi oleh Tuhan sehingga Tuhan mau mati di salib, bangkit dan hidup selama-lamanya, menjamin kehidupan kami, kepunyaan. Bapa berfirman pagi hari ini, kami perlukan Engkau, kami puji, kami muliakan Engkau, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, kami percaya Engkau akan terus memberkati kami. Biarlah firman-Mu memberkati kami. Urapi hamba-Mu pakai menyampaikan kebenaran-Mu dengan jelas sehingga Injil-Mu boleh tertanam di hati kami. Bukan hanya kami mengerti, tapi kami melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirman ya Tuhan, kami siap mendengar Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Mari buka Alkitab kita. Ada 2 ayat yang saya minta untuk ditampilkan di sana. Yang pertama Lukas pasal yang pertama ayat 38. Mari lihat di layar sudah ada. Yuk kita baca. Belum. Tolong ditayangkan. 1, 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Yang kedua, Lukas 1:45. 1, 2, 3. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Satu hari ada sepasang suami istri, Kamil dan Julie namanya. Mereka mengasihi Tuhan, tapi mereka sangat bersedih karena Rima, putri satu-satunya umur 8 tahun, didiagnosa leukemia yang langka. Hati mereka hancur karena tidak tahan melihat penderitaan putri umur 8 tahun ini. Dokter bilang, tolong persiapkan pemakamannya sebab kemungkinan dia hidup hanya 1%. Leukemia ini membuat si Rima, anak kecil ini radang otak, stroke, dan akhirnya koma, tidak sadarkan diri. Kedua suami istri ini nangis berlutut di hadapan Tuhan mohon mujizat. Suaminya cukup kuat ya, saya lihat suaminya dia bilang begini, saat kami berdoa kami tahu kami pasrahkan semua ini kepada Allah, apapun yang terjadi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendakku, kata suaminya. Namun Julie, istrinya, dalam hatinya dia bicara kepada suaminya, iya Pak, tapi aku kepingin si Rima sembuh. Dan sekarang mereka bergumul, tidak mudah, dan tapi dalam kesedihan ini, Kamil, suaminya dia bilang, kami pasrahkan kepada Tuhan, kami mau belajar seperti Tuhan Yesus yang berkata, biarlah kehendak-Mu yang jadi ya Bapa, bukan kehendak-Ku. Sulit, tidak mudah buat mereka, tapi itu yang Tuhan lakukan dan itu yang mau dia teladani. Kalau saudara ada di pihak itu, saya pikir kalau kita ada di situ dan kita yang di dalam cerita itu, saya pikir sesuatu yang tidak mudah tentu ya. Kamil suaminya mau mengatakan kepada istrinya di tengah kesusahannya, biarlah kita mau pasrahkan, belajar seperti Tuhan Yesus yang berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Enggak mudah saudara-saudara. Kalau saudara kita ada di dalam situasi seperti itu. Tapi ajaib Tuhan, luar biasa, anak itu selamat. Ya luar biasa ya. Di tengah kedua orang tua sudah pasrah sama Tuhan, hati yang luka, hati yang sakit, hati yang sedih, mereka sudah pasrahkan Tuhan. Apapun yang terjadi, aku tahu Kau baik, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendakku. Aku mau taat seperti Tuhan Yesus taat kepadamu. Suami istri itu sudah sepakat bilang begitu. Tapi ajaib Tuhan, yang 1% itu pun bisa Tuhan ubah. Lalu itu anak gadis sudah besar sekarang, dewasa sekarang, melayani Tuhan. Ini bukan kisah isapan jempol, ini bukan dongeng, ini sesuatu yang terjadi ketika suami istri dalam penderitaannya sepakat berkata, Tuhan, ini tidak mudah, tapi aku mau taat sama Tuhan. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendakku. Manusia cenderungnya ingin apa yang aku mau itu yang harus terjadi.
Kita kecenderungan manusia pada umumnya kecenderungannya, apa yang aku mau itulah Tuhan yang harusnya terjadi. Tetapi jauh dan banyak yang tidak kita pahami. Seharusnya kehendak Tuhanlah yang terjadi, bukan kehendak kita. Saudara-saudara, Maria yang muda ini dikunjungi oleh malaikat. Malaikatnya namanya ada di situ di pasal ayat Gabriel ya. Malaikat itu laki-laki kalau kita tulis ya. Kalau kita malaikat kebanyakan perempuan. Dan biasanya yang drama yang malaikat si Joen, putrinya Pak Ali. Ya nggak apa-apa lah, sudah kebiasaan sih ya. Karena kalau malaikatnya laki-laki kita juga aneh. Tapi Alkitab selalu catat malaikat itu laki-laki. Datang malaikat kepada dia, seorang gadis yang masih sangat muda, dan datang, salam hai engkau yang dikasihi Allah. Engkau akan mengandung, melahirkan seorang juru selamat, dari rahimmu akan lahir juru selamat. Saudara-saudara, Maria punya impian. Tentu dia mau membangun rumah tangga yang harmonis bersama tunangannya kelak si Yusuf. Dia punya impian, dia punya harapan, dia punya planning. Tetapi ketika Allah hadir, Allah mengintervensi mereka. Allah datang kepada gadis muda ini dan berkata, bukan impianmu yang jadi, tapi kehendakku yang jadi. Bahwa dari rahimmu akan lahir juru selamat. Bagaimana mungkin Tuhan? Aku masih seorang gadis, aku belum menikah. Mereka baru bertunangan. Tetapi malaikat berkata, tidak ada yang mustahil. Kau akan menaungi engkau dan kau akan melahirkan juru selamat dari rahimmu. Saudara-saudara, impian yang besar dari Maria harus dilupakan demi rencana besar dari Allah, yaitu menyelamatkan manusia dari dosa. Saudara-saudara tahu nggak? Itu bukan hal yang mudah. Gadis yang belum menikah lalu nanti tahu-tahu hamil, itu bermasalah. Di negara-negara tertentu juga mungkin di negara ini wanita-wanita hamil lebih dulu atau nggak ada masalah karena budaya masyarakat. Tapi kalau dari sisi firman Tuhan dan budaya Israel saat itu aib dan hukumannya adalah mati dirajam kalau dia bisa dibuktikan berzina. Itu hukumannya. Kalaupun dia bisa ditolong sama Yusuf kan punya rencana mau tidak menceraikan dia. Jadi dia mau menceraikan diam-diam, artinya mau menyelamatkan dia, mau supaya dia tidak kena raja. Pun dia akan kena hukuman masyarakat, wanita yang tidak baik dan sebagainya, mencemarkan nama dirinya dan nama keluarga besar Maria. Bukanlah hal yang mudah, saudara-saudara. Bukanlah yang mudah, sebab dia punya impian, dia punya harapan. Tetapi harapan itu harus diturunkan karena ada kehendak Allah yang lebih mulia untuk menyelamatkan manusia, dan dia taat. Saudara-saudara, judul renungan firman Tuhan, aku ini hamba-Mu. Saya ambil dari Lukas pasal 1 ayat yang ke-38. Satu statement yang luar biasa. Aku ini hamba-Mu. Jadilah apa yang Kau katakan. Saudara-saudara, yang pertama ada dua hal yang perlu kita pikirkan di sini, saudara-saudara. Bagaimana Maria bisa begitu luar biasa, bisa berkata seperti ini. Aku ini hamba-Mu, jadilah padaku seperti yang Kau katakan. Yang pertama, saudara-saudara, ada dua hal yang bisa kita pelajari dari Maria, dari sikap Maria. Yang pertama, ada penundukan diri, submission. Ada penundukan diri, saudara-saudara. Ini yang saya katakan susah. Kita punya pride manusia. Kita punya harapan, kita punya keinginan. Dan saya tidak ingin harapan saya gagal. Saya nggak mau apa yang saya ingini tidak terlaksana. Itu manusia. Dan ini yang suka menjadi konflik, bukan? Bukankah ini yang sering menjadi konflik? Karena kita punya pride, kita punya keinginan, kita punya harapan, dan kita ingin agar apa yang kita ingin terjadi, terwujud. Akhirnya kita sering konflik. Ketika ada otoritas yang lebih besar, ketika ada kepentingan yang lebih besar lagi yang harus diutamakan, kita umumnya susah melepaskan itu, nggak mau. Tapi Maria mau belajar menundukkan diri. Allah tidak pernah maksa loh, saudara-saudara. Allah tidak pernah maksa Maria.
Kamu harus, enggak ya? Kita enggak tanya, enggak cerita seperti itu. Kenapa ini perbedaan kita dengan Katolik tanpa harus menyerang doktrin? Saya tidak bermaksud menyerang doktrin Katolik. Tanpa harus menyinggung ke arah sana, ini yang membedakan kita. Maria adalah wanita biasa seperti kita. Dia punya pilihan untuk menolak. Waktu malaikat itu datang sama dia bisa menolak karena keinginan pribadinya, kehendak bebasnya, free will yang dia punya. Dia bisa tolak itu. Tapi ini yang kita bisa pelajari dan kita bisa terima teladan dari Maria. Dia mau menundukkan diri pada proyek Tuhan yang besar, pada kepentingan Tuhan yang besar. Dunia akan binasa, dunia ini akan masuk dalam penghukuman kalau dia tidak mengizinkan rahimnya dipakai Allah supaya juru selamat itu lahir. Sekali lagi, Maria punya hak untuk menolak kalau dia mau. Sama seperti saudara. Kita semua tidak pernah Tuhan paksa untuk datang kepada Dia. Kita datang kepada Dia karena kita tahu hidup kita sudah diselamatkan. Yang seharusnya kita binasa, kita beroleh hidup. Karenanya kita datang kepada Tuhan bersyukur. Engkau memberkati hidupku, keselamatan Engkau beri dan hidupku hari-hari Engkau pelihara. Itulah kenapa saudara datang ke rumah Tuhan. Saudara tidak pernah dipaksa untuk datang ke rumah Tuhan. Sebagai hamba Tuhan tentu saya menghimbau, saya mendoakan. Kalau bahkan saya telepon, dan inilah pergumulan pelayanan itu, pasti saya mau dikasih napkin. Ada juga, mudah-mudahan datang juga es jeruk atau apa gitu, kasih. Saudara-saudara, telepon gitu ya, jemaat, telepon orang-orang, Pak Bu, ayo ke rumah Tuhan. Nah, iya Pak, tapi nggak nongol. Telepon lagi, ada masalah apa yang bisa dibantu Pak? Mungkin ada apa yang bisa dibantu Tante? Oh enggak, cuma baik. Nanti ketemu minggu, nggak datang juga. Kalau saudara kesel nggak? Jawab, saudara sini ini boleh menjawab. Saya kan, kalau saudara kesel nggak? Nggak boleh rupanya. Nggak boleh rupanya. Mereka milik Tuhan dan Tuhan tidak pernah paksa mereka datang kepadanya. Tidak pernah dipaksa. Saudara, kita datang karena Tuhan menjamah hati kita. Jadi kita perlu berdoa supaya hatinya dijamah. Jangan marah ya. Jangan kesel. Udahlah. Forget it. Wah, istilahnya gitu ya. Ya, saudara. Ada penundukan diri. Ketika maksud-maksud yang lebih besar dari Allah harus terjadi, maka semua rencana kita, semua impian kita, semua program kita harus turun. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Ini yang diteladani oleh Maria. Saya mau mengatakan tadi ada beda. Dia wanita biasa, dia bukan wanita suci. Bukan. Kita semua ketika dia orang berdosa, ketika Tuhan hadir dan menerima Tuhan, dia disucikan. Amin ya. Tersepakat untuk bagian ini. Saudara-saudara, dia menundukkan diri. Dia mau taat sama Tuhan. Enggak mudah, harganya mahal. Tapi dia mau belajar menundukkan dirinya kepada Tuhan, kepada rencana dan kehendaknya, kepentingan yang lebih besar lagi. Saudara-saudara, tempatkan Tuhan pertama, jangan dirimu yang pertama, Tuhan yang pertama. Maka hidupmu akan indah. Kalau kau tempatkan dirimu yang pertama, akan indah sebentar. Besoknya bermasalah sama suami, bermasalah sama istri, bermasalah sama teman, karena kita menempatkan diri kita lebih dulu. Saya dulu Pak. Saya harus duluan. Saya yang harus lebih utama. Tempatkan Tuhan yang pertama dulu. Itu yang dilakukan oleh Maria. Tuhan, kepentinganku, masa depanku belakangan. Tapi biarlah rencanamu yang jadi. Ini yang perlu kita pelajari. Submission, ada penundukan diri. Oh Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kemerdekaan yang sesungguhnya, saudara-saudara, bukan saat kita pilih jalan kita sendiri, tetapi saat kita submitting to God's way. Ketika kita merendahkan diri dan merelakan, kita masuk ke dalam jalannya Allah. Ini adalah kemerdekaan yang sesungguhnya. Ada satu lagu. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. I surrender all,
I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. Saya kasih lagi nih, ini ceritanya ya. Biasanya saya suka kasih gitu kan, ada lagu, ada ininya. Lagu ini diciptakan oleh seorang anak Tuhan yang bernama Judson Van de Venter. Susah benar namanya ya, Judson Van de Venter ya. Lagu ini diciptakan tahun 1896. Waktu itu dia menjadi seorang guru art di sebuah sekolah di Pennsylvania. Dia mencintai pekerjaannya. Dia sangat menguasai gitu ya. Kalau saudara tahu ya, kalau pekerjaan itu cocok sama Anda tuh bisa kerjakan begitu maksimal. Menurutnya ini adalah pekerjaan yang memang cocok untuk saya. Dia layani itu murid dan proses belajar sangat baik. Dia menjadi guru yang baik di Pennsylvania. Dia melayani Tuhan, saudara-saudara. Dia bantu pelayanan dan dia sangat setia sama Tuhan. Teman-temannya bilang begini, kayaknya kamu lebih cocok jadi penginjil. Enggak. Aku lebih suka pekerjaanku, ngajar gitu. Dia menikmati. Tapi saudara-saudara, teman-temannya itu terus dorong dia, terus bilang sama dia, enggak deh. Kayaknya kami lihat kamu itu pelayananmu akan lebih baik lagi kalau kamu jadi seorang penginjil. Mulai hati dia berpikir, Tuhan apa iya ya? Masa sih Tuhan mau pakai saya jadi seorang penginjil? Begini aja udah cukup Tuhan. Dia sudah jadi berkat, rasanya udah jadi apa? Jadi guru, melayani masyarakat. Sudah Tuhan. Butuh waktu tidak sedikit, saudara-saudara, paling tidak dikatakan oleh dia bergumul, Tuhan, aku mau melayani Tuhan di tahun-tahun itu. Apa aku tetap dalam profesiku yang aku sukai? Bagaimana Tuhan? Itu butuh waktu 5 tahun. Akhirnya Tuhan bawa dia, panggil dia dalam kepelayanan. Akhirnya dia katakan, akhirnya aku berserah penuh. Setelah 5 tahun bergumul, 1896, dia tuliskan lagu ini, I Surrender All. Itu tulisan dia. Saudara-saudara, yang menarik begini, rupanya luar biasa. Lewat pelayanannya, ketika dia ambil keputusan untuk melayani Tuhan, menjadi seorang penginjil, setelah 5 tahun bergumul, dia berserah kepada Tuhan. Tuhan, terserah Tuhan. Kalau Tuhan suruh saya jadi penginjil, terserah Tuhan. Gaji saya dari mana Tuhan? Sekolah nggak akan bayar saya lagi. Saya makan dari mana Tuhan? Kalau saya melayani Tuhan, saya berserah. Itu bukan hal yang mudah, membutuhkan waktu yang lama untuk dia putuskan. Tapi akhirnya dia berserah penuh dan dia katakan, aku bersedia, aku siap Tuhan. Saudara tahu nggak? Dari pelayanannya ada seorang anak muda yang belajar sekolah teologi dan diberkati Tuhan lewat pelayanannya, yang menginspirasi seorang penginjil muda waktu itu yang bernama Billy Graham. Dan Billy Graham bilang, dialah dosenku yang aku kagumi. Dan itu menginspirasi Billy Graham menjadi seorang hamba Tuhan yang memberkati, yang saya tahu saudara mengenal betul bagaimana pelayanan beliau. Tidak mudah saudara-saudara. Tapi ketika engkau menundukkan diri, engkau mau menundukkan diri pada rencana Tuhan yang besar, hal-hal besarlah yang akan terjadi. Hidupmu akan diberkati, hidupmu akan dipakai Tuhan menjadi saluran berkat. Saudara-saudara terkasih, perlu menundukkan diri. Ini yang sering jadi masalah, saudara-saudara, pride. Kita masing-masing merasa diri kita penting, diri kita berjasa, diri kita punya arti, sehingga itu kita pasang dalam diri kita, sayalah yang harus duluan. Enggak, ini yang diteladani oleh Maria. Aku belakangan, masa depanku belakangan. Tapi biarlah rencanamu jadi. Saudara-saudara, apa yang engkau gumuli sekarang? Mungkin kau masuk dalam kesulitan-kesulitan dan kau sulit rasanya untuk menundukkan diri pada semua rencana Tuhan. Mari belajar seperti Maria. Dia mau menundukkan diri kepada kedaulatannya Tuhan. Merendahkan diri, taat. Yang terakhir, saudara-saudara, yang kedua, saya mau bicara 2 hal saja. Apa yang bisa kita pelajari dari Maria? Maria itu percaya, bis dikatakan begitu ya. Maria percaya pada apa yang dikatakan Tuhan pasti terlaksana. Ayat 45 tolong ditayangkan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Dia bertemu dengan kemenangannya, sanaknya Elisabeth, ya, yang sedang mengandung juga Yohanes Pembaptis. Ya, kalau saudara baca urutan ceritanya, waktu Maria datang kepada dia, bayi dalam kandungannya
Ya, bergerak, Alkitab catat. Bergerak, kenapa? Karena dia tahu dikunjungi oleh ibu dari juru selamat. Wah, dramatis ceritanya kalau saudara baca cerita itu. Itu ibu, itu kemenangannya. Elizabeth yang sedang hamil tua, itu bergonjang. Mungkin perutnya, waduh, kurang-kurang ya. Saudara jangan langsung lihat ke arah saya dong ya. Kalau saudara salah fokus, jangan. Maksud saya, lalu ketika Maria datang, Elizabeth bilang, mengapa ibu dari Tuanku datang? Gitu ya. Mengapa ibu dari Tuanku datang? Dan ini yang dikatakan oleh Elizabeth. Engkau berbahagia Maria, sebab engkau tahu apa yang dikatakan Tuhan pasti terlaksana. Poin yang kedua yang bisa kita pelajari dari Maria, dia itu bukan hanya merendahkan diri pada rencana Tuhan, dia juga adalah seorang yang percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan pasti terjadi. Ini masalah gereja Tuhan. Dia kenal Tuhan, dia dengar firman Tuhan, tapi dia seringkali nggak percaya kalau Tuhan itu sanggup menolongnya. Ini yang seringkali menjadi masalah. Dia sering dengar Tuhan, firman Tuhan, dia berkuasa, tapi dia sendiri nggak yakin kalau Tuhan itu sanggup menolongnya. Maria dikatakan percaya karena dia tahu bahwa Tuhan pasti melaksanakan apa yang dikatakannya. Ketika dia dikatakan akan melahirkan seorang juru selamat dari lahirnya, dia percaya janji itu akan terjadi. You are blessed because you believe that the Lord would do what He said. Dari New Living Translation, terjemahannya sangat baik. Dia diberkati Tuhan karena dia percaya Allah akan melakukan apa yang dikatakannya. Ayub dalam pasalnya yang ke-42, kisah Ayub di Perjanjian Lama bilang begini, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub berkata demikian. Di akhir kehidupan Ayub, waktu Ayub menderita, saudara-saudara, saya pikir penderitaan kita kalau dibanding Ayub nggak seberapa ya. Seorang ibu cerita, di telepon dia tinggal berbeda gitu dengan tempat dengan suaminya. Suaminya itu sudah cukup tua, sakit, juga mungkin tua begitu. Di telepon rumahnya nggak diangkat. Dia telepon anaknya yang dekat dengan rumahnya supaya lihat gitu, ya kurang direspon. Di telepon sampai 3 hari nggak diangkat. Setelah 3 hari diperiksa ke rumahnya, itu suami sudah jatuh di kamar mandi, meninggal 3 hari yang lalu. Ada orang yang bilang, Bu, kalau saya mengalami itu, saya rasa saya sudah gila. Tapi ibu kok bisa ya? Dia cerita dengan tenang. Yang dialami Ayub luar biasa. Yang dialami Ayub luar biasa. Bukan hanya hartanya yang diambil Tuhan, diangkat, yang dikerjain oleh iblis, bukan hanya hartanya, tapi juga anak-anak yang dikasihinya, semuanya mati pada waktu yang begitu dekat dengan penderitaan-penderitaan yang lain. Bukan hal yang mudah. Kalau nggak gila, kalau menurut cerita orang yang saya dengar ini, udah bagus istilahnya. Sampai istrinya pun bilang, waktu dia harus sakit, anaknya sudah mati, hartanya sudah hilang, dia sakit borok yang bernanah, yang begitu buruk, dia marahin suaminya, lu masih percaya sama Tuhan, lebih baik tinggalkan Tuhan, kira-kira begitu. Saudara-saudara, penderitaan yang Ayub alami luar biasa. Tapi pada akhirnya di pasal yang ke-42, ketika dia percaya kepada Tuhan bahwa rencananya tidak akan gagal, bahwa kebaikannya pasti nyata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Itu yang didapati oleh Ayub. Saudara-saudara, rencana Tuhan indah dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Amin. Mungkin kau sekarang sedang susah, mungkin sekarang kau bukan siapa-siapa. Jangan lihat dirimu sekarang, tapi lihat pandanglah Tuhanmu, bahwa Tuhanmu sanggup dan Dia punya rencana yang indah bagimu. Itu yang membuat saya antusias, itu yang membuat saya semangat menjalani, dan itu seharusnya juga menjadi bagian kita. Jangan lihat diri kita sekarang, tapi lihatlah Allah yang besar yang memakai kita, lihatlah Allah yang besar yang kita layani, yang akan sanggup menolong kita dan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Karena itu saudara perlu percaya. Firman Tuhan berkata begini, Yohanes 10 ayat 10 bagian B, bahwa rencana Tuhan itu indah. Ia datang untuk memberi hidup, bahkan untuk memberi hidup dalam kelimpahan.
Ada dua orang anak saudara-saudara yang sedang bertengkar, anak kecil perempuan umur 4-5 tahun sedang bukan bertengkar, artinya ribut tentang uang. Mereka hitung-hitung uang dia, bill $1, hitung-hitung gitu. Yang satu bilang begini, oh saya punya uang $5, kata si anak perempuan yang satu. Perempuan yang kedua bilang, dia hitung uangnya 1, 2, 3, 4, 5. Oh saya punya $10. Oh kamu ngaco, kamu salah. Kamu itu punya $5 sama seperti saya. Saya punya $5 nih, kamu juga $5. Enggak. Dia hitung lagi, saya punya $10. Siapa yang salah, saudara-saudara? Kalau saudara di situ bilang, ngaco ini anak ini jangan-jangan belum minum obat atau apa. Mungkin kita pikir gitu. Kenapa kamu bilang gitu? Kamu tuh cuma 5 hitung. Oh iya, kata dia 10. Kok 10? Bapakku tadi bilang, nanti kalau dia pulang ke rumah malam, dia akan kasih aku $5. Aku punya 10. Luar biasa imannya. Dia buktikan imannya meskipun dia belum lihat. Karena dia tahu yang menjanjikan itu bapaknya. Dan dia percaya betul bapaknya. Yang belum dilihat itu sudah dihitungnya sebagai milik yang sudah dipunyai. Adakah iman kita seperti itu? Kita bilang Tuhan kau sanggup menyembuhkanku, tapi kita punya iman seperti itu enggak? Bahwa memang dia sudah beri. Kenapa? Karena kau anaknya. Karena dia bapak kita. Dia begitu confident. Uangku bukan $5, 10. Dia ngomong tadi pagi, pulang kerja nanti malam dia kasih $5, uangku 10. Dia belum lihat, tapi itu sudah dihitungnya 10. Itu iman. Saudara percayalah kepada Tuhan akan janjinya. Dia tidak hanya mati untuk menebus dosa kita, tapi dia juga tahu akan pergumulanmu. Dia mengerti akan air matamu. Dia mengerti akan kesulitan-kesulitanmu. Karenanya percayalah kepada Tuhan bahwa Allah sanggup melakukan apa yang telah dikatakannya. Saudara-saudara terkasih, Tuhan Yesus datang di dunia ini untuk memberi kita hidup dan hidup yang berkelimpahan. Bulan ini kita akan merayakan Natal, ya. Lagu-lagu kita sudah lagu-lagu yang Natal, ya. Nggak apa-apa, karena memang bulan sekali Natal datang. Dan tidak ada yang tahu apakah kita akan bernatal tahun depan. Nah, kalau Tuhan pandang cukup kita di sini, ya cukup. Kalau Tuhan pandang bilang, hey, Kali Bultom, gembala LBC udah cukup, pulang. Ya apa saya mau bilang, gitu? Pulanglah, gitu. Siapkan hatimu. Saudara-saudara, nggak apa-apa kita bersuka cita, kita bergembira karena Natal. Tapi ingatlah bahwa Tuhan datang ke dunia ini memberimu hidup supaya kau hidup dalam kelimpahan. Dia berjanji kepadamu dan dia pasti menggenapi janjinya. Dia janji memeliharamu. Dia janji persoalanmu tidak melebihi kekuatanmu. Dia janji memberi kau jalan keluar ketika kau dicobai. Dia berjanji menyertaimu selalu. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Begitu banyak janji-janji yang Tuhan beri dan itu pasti digenapi dalam hidupmu. Percayakah engkau pada janji Bapakmu? Sama seperti anak kecil ini. Dia hitung sesuatu yang belum dilihat sebagai sebuah fakta karena dia tahu siapa Bapaknya. Kalau engkau tahu Yesus begitu mengasihimu, maka engkau akan pegang janjinya dan itu akan menjadi milikmu. Yesus datang dalam rupa bayi di kandang yang hina. Dia datang untuk mati, bangkit, dan dia hidup selama-lamanya untuk menjamin bahwa apa yang telah dia janjikan pasti digenapi. Saudara-saudara, saya coba Google ya. Saya senang sebenarnya siapa periksa-periksa gitu. Kalau sebuah lagu itu saya suka periksa-periksa. Ada 2 lagu yang tidak ketemu pengarangnya. Saya minta bantuan saudara kalau saudara tahu. Tahu lagu ini nggak? Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Resnya apa bagian terakhirnya? Semua yang difirmankannya pasti akan bolak-balik. Saya cari pengarangnya siapa, ketemu loh saudara. Tapi saya jadi terpikir begini, betapa luar biasanya ya orang-orang zaman dulu. Kadang dia nggak perlu namanya dicatat, tapi lagu itu memberkati. Saya pengen, tapi saya pengen tahu siapa. Saya cari sumber-sumbernya. Saya bongkar sana, bongkar sini. Enggak ketemu juga. Saya mau cari lagu yang lain. Pernah lagu ini enggak? Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Dia tak pernah lalai
Dia jamin firman-Nya. Waduh, lagu itu sangat memberkati, bukan? Saya coba Google cari sana sini beberapa hari saya. Wah, gimana pengarangnya? Saudara kalau ketemu serius, kasih tahu saya. Ya. Akhirnya saya sampai kepada sebuah kesimpulan. Banyak orang-orang yang dipakai Tuhan, namanya nggak perlu dikenal, tapi dia percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang pegang hidup kita. Dia tidak pernah gagal, bahwa Tuhanlah yang menciptakan semuanya. Bumi bisa berlalu, apapun yang ada padamu bisa berlalu, apapun yang kau miliki bisa berlalu, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kau. Saya tahu hal itu. Ini yang ditantang oleh Maria. Kiranya jemaat Tuhan pagi hari ini mau belajar bahwa Maria seperti Maria, dia mau menundukkan diri dan dia percaya bahwa semua yang dijanjikan Tuhan pasti digenapi. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami tunduk di hadapan-Mu Tuhan. Engkau baik buat kami. Firman-Mu telah diperdengarkan. Jangan firman itu lalu Tuhan. Biar firman itu tinggal dekat dalam kami. Engkau tidak berjuang sendiri, seperti Maria yang mau belajar taat dan merendahkan hati. Seperti Maria yang mau belajar percaya bahwa apa yang Kau katakan pasti terjadi. Hamba doa sekarang Tuhan untuk jemaat-Mu yang masuk dalam pergumulan mereka pribadi, memasuki minggu-minggu Natal. Kalau ada kesedihan, pergumulan, kesusahan, Engkau sendiri tahu. Dalam suasana doa, tundukkan kepala saudara. Secara pribadi saya mau menantang saudara, engkau yang rindu untuk didoakan, angkat tanganmu. Sebab Tuhanlah yang sanggup menolong kau, saya tidak. Saya hanya alatnya untuk mendoakan engkau. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Biar kau lalui minggu-minggu Natal ini dengan kekuatan dan sukacita yang dari Tuhan. Janjinya pasti digenapi. Jangan sungkan. Jangan malu, sebab Tuhan yang berperkara kepada engkau. Engkau miliknya, Dia Bapakmu, dan Dia sanggup. Syukur. Terima kasih. Tangan-tangan yang terangkat Tuhan, memohon belas kasihan dari-Mu. Kami tidak berdaya, tapi sorga terbuka ketika tangan kami terangkat dan berkata, Tuhan tolong. Berkati gereja-Mu, berkati umat-Mu. Tangan-tangan yang terangkat ini memerlukan belas kasihan dari Tuhan. Dan Tuhan sajalah yang memenuhi mereka. Biar kami belajar dari firman, Ya Yesus, biar kami tunduk di hadapan-Mu. Beri pertolongan-Mu, sebab tidak ada yang sukar bagi-Mu. Engkau mampu melakukan segala perkara. Manusia sangat terbatas. Manusia bisa kasih decision yang berbeda. Tapi Tuhanku, Bapakku, luar biasa. Terima kasih. Turunkan tangan saudara. Terima kasih. Bersyukur buat firman-Mu, terus kerjakan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.